Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Berhubung cuaca agak panas ya, gak apa-apa. Kita mulai hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran fisika hari ini, baiklah ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Sekarang semuanya berdiri dulu. Coba cek kelengkapannya hari ini dan kerapiannya hari ini. Apakah kalian sudah rapi? Lihat kanannya dulu. Kemudian lihat kiri. Kemudian lihat ke bawah. Apakah saya sudah rapi? Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut. Hari ini apakah ada yang tidak hadir, teman-teman kalian? Alhamdulillah, masih semangat ya walaupun cuacanya agak hangat-hangat kita untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan flashback sedikit ke pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang fluida. Tapi sebelum kita flashback, saya punya video inspirasi dulu untuk kalian. Kalau sahabat bagikan diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Dari sana, apa yang dapat kalian peroleh dari video inspiratif yang diberikan? Apa maknanya yang dapat kalian peroleh? Ayo, Nabil, apa? Hikmah yang saya dapat setelah menonton video tadi, kalau kita itu jangan melihat orang itu dari luarnya saja, tetapi kita itu harus menilai orang atau melihat orang dari dalamnya, dari atau dari hatinya. Oke, dulu. Belum tentu walaupun covernya jelek, hatinya juga jelek. Bisa kebalikannya, walaupun covernya jelek, dia juga berhati baik. Nah, dari sana video yang tadi apa materinya? Ayo angkat tangan. Iya, iya, pompa hidrolik. Iya, pakai pompa hidrolik. Hidrolik adalah kita menggunakan fluida statis. Itu pakai rumus apa? Pakai hukum? Pascal. Sekarang kita masuk ke fluida dinamis. Jadi sebelum itu, nah ini pernah lihat? Pernah. Kalian sering mengalaminya? Sering. Kalau tadi pakai yang semprotan yang untuk mencuci mobil tadi, itu kita pakai yang namanya ada pengaturannya ya kan? Bisa dikencangkan atau dibesarkan. Sedangkan yang ini kita pakai yang biasa. Kalau biasanya air yang keluar dari keran adalah yang kecil, kemudian kita pencet selangnya, apakah dia akan kencang? Katanya, iya, akan kencang. Dari situlah kita akan mempelajari yang hari ini, yaitu tentang fluida dinamis, tapi untuk debit dan persamaan kontinuitas. Kemudian membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida dan makna fisisnya. Kontinuitas, kemudian menerapkan persamaan kontinuitas pada perhitungan fisika. Oke, dari sini nanti kita bisa memahami konsep debit fluida dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkan konsep debit dan persamaan kontinuitas dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin sudah Ibu bagikan untuk simulasi PET-nya, itu ya. Nanti sebelum kita menggunakannya, Ibu punya simulasinya dulu. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian kalau kita menghasilkan seperti itu? Ya, Mengetahui bahwa luas permukaan itu mempengaruhi kelajuan aliran. iya.
Boleh. Yang lain? Berarti luasnya nanti kalau dia semakin luas berarti kecepatannya akan semakin lambat. Kemudian kalau dia luasnya kecil kuat. Iya, dari sana simulasinya sudah kita itu kan paham kira-kira cara mengerjakannya berdasarkan simulasi yang telah Ibu berikan? Paham? Oke, kalau paham sekarang kita duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin, yang sudah Ibu share tadi malam. Silakan. Untuk kelompok 1 di sini. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 belakang, kelompok 5 dan kelompok 6. Yuk, silakan. Oke, sudah semuanya dapat LKPD-nya tiap kelompok? Ya. Kalau sudah, perhatikan. Nanti buat nama kelompok ya. Kemudian baca petunjuk belajarnya. Selain itu, selain yang ada di LKPD, boleh kalian keluarkan buku pelajaran yang menunjang untuk kita materinya tentang debit dan persamaan kontinuitas. Karena di situ mungkin ada yang kurang jelas atau gimana, boleh ditambah dengan materi dari sumber belajar yang lain. Oke, dari sana buka tentang permasalahan. Ayo, permasalahannya ada kan? Pernah saluran pipa pumpnya pernah lihat? Karena mungkin di rumah kalian menggunakan air dari pump. Ada yang pakai ledeng atau di rumah pump itu ledeng? Ya. Nah, itu dia. Berdasarkan gambar pipa air pump tersebut bercabang di mana ada bagian pipa yang luas penampangnya lebih kecil dihubungkan dengan pipa yang luas penampangnya lebih besar. Kemudian berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian, kemudian tuliskan hipotesis yang akan kalian buktikan dengan praktikum simulasi PET di bawah ini. Baru kalian mengerjakan yang simulasi PET berdasarkan simulasi yang Ibu berikan di depan tadi. Oke, silahkan diisi. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kelas penampang pipa. Iya, juga. Kalau sudah berarti baru masuk ke yang kita pakai simulasi PET-nya. Sudah selesai semuanya dikumpul. Tapi untuk yang presentasi hari ini dimulai dari kelompok 1. Nanti yang menanggapi di kelompok 2 ya. Oke, yang kelompoknya untuk penampilan pertama itu kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Oke. Yang presentasi silakan untuk kelompok 1. Nanti kelompok 2 yang menanggapi, kalau kelompok lain mau bertanya juga silakan, enggak apa-apa. Ayo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari analisis yang telah kami buat tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melia Sadana. Perkenalkan, nama saya Sintiana Susana Putri. Saya Dana Nafisa. Saya Sadarwana Parisa Mariana Lalu. Dan hasil analisis akan dibacakan oleh bergiliran, dimulai dari Chandra. Tujuan aliran atau debit. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami telah menulis hipotesis atau dugaan sementara, yaitu semakin kecil luas penampang maka semakin cepat kelajuan, dan sebaliknya semakin besar luas penampang maka kelajuan air semakin kecil. Bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap debit air yang dihasilkan? Semakin besar luas penampang, semakin besar pula debit air yang dihasilkan. Yang keempat, bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap kecepatan fluida yang keluar?
Semakin besar luas penampang, maka semakin kecil kelajuan aliran fluida dan sebaliknya. Baiklah, itulah hasil presentasi atau analisis yang telah kami lakukan tadi. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Baiklah, kepada Akila silakan. Baiklah, saya Andrea Hermansyah dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin menanyakan, selain luas penampang, apalagi yang mempengaruhi kecepatan kelajuan air? Apakah ada? Pada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah luas penampang berpengaruh terhadap kecepatan fluida yang keluar? Baiklah, pertanyaan dari Akila akan dijawab oleh Baiklah, Nabil. Pertanyaan Nabil adalah apakah luas penampang berpengaruh terhadap kecepatan air yang keluar? Jawabannya ya, berpengaruh karena semakin luas penampang maka semakin cepat kelajuan, dan semakin besar luas penampang maka kelajuan air tersebut semakin kecil. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan Akila akan dijawab oleh Piska. Pertanyaannya adalah selain luas penampang, apalagi yang mempengaruhi kelajuan kecepatan air? Ada hal lain yang dapat mempengaruhi kecepatan air, yaitu debit. Sesuai dengan rumus kecepatan air, yaitu V sama dengan Q per A, yang berarti semakin besar debit, maka semakin cepat pula kelajuan yang dihasilkan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan kritik dan saran untuk kelompok kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Putra Helendra, saya perwakilan dari kelompok 5 yang menanggapi dari kelompok 1. Menurut saya presentasi kalian cukup bagus, akan tetapi untuk keseriusan dan kejelasan dalam menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi harus lebih jelas supaya audiens dapat memahami apa yang kalian bicarakan. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk yang hal berikutnya, supaya di kelompok 2 dan sampai kelompok 6 hari Selasa nanti kita diskusinya akan lebih baik lagi dari hari ini, Ibu harapkan. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu pembelajaran kita. Nanti jangan lupa kumpulkan dulu LKPD-nya yang sudah kalian kerjakan tadi. Ayo, silakan. Dah? Ya, sebelum kita mengakhiri, boleh kita berdiri dulu. Kita peregangan dulu. Kita ice breaking dulu. Ya. Kita tepuk aja dulu ya. Tepuknya ada tepuk pagi sekali, tepuk yang siang 2 kali, tepuk malam setengah. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Enggak jadi. Oke, ulang lagi. Tepuk pagi, siang, malam. Masih ada kan? Oke, sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ada yang fokus, ada yang masih kurang fokus. Oke, boleh tangannya diregangkan dikit. Peregangan untuk hari ini biar selesai pembelajaran kita hari ini. Oke, selesai. Boleh duduk kembali. Oke, hari ini sudah cukup kita pembelajarannya. Kita ucapkan alhamdulillah. Pembelajaran kita siang hari ini. Siap untuk minggu depan presentasi yang kelompok 2 sampai kelompok 6? Siap. Oke. Terima kasih untuk pembelajarannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.